Tidak ada, lari semua itu. Tipuan-tipuan. Baik. Ini ada pertanyaan dari ikhwah yang mendengar dari internet. Ini internet ya? Mempertanyakan perkataan saya di suatu tempat. Pernah berkata, kalau ada nikmat yang lepas dari kita, jangan salahkan Allah yang menahan nikmat itu. Tapi salahkan diri kita yang keluar dari jalur kesyukuran. Iya jelas ya. Kalau ada nikmat yang lepas dari kita, iya, Allah cabut nikmat itu. Iya, sebelumnya kita punya, kemudian akhirnya tidak punya. Sebelumnya kita sehat, kemudian akhirnya sakit. Sebelumnya iya berhasil panennya, kemudian gagal. Iya, kehabisan modal, kehilangan. Iya. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun tidak boleh ada yang Allah disalahkan. Yang kita salahkan adalah diri kita. Siapa yang mampu berpikir ke situ? Itu jenjang. Berarti apa? Hamba sudah mengenal dirinya dan sebelumnya dia telah mengenal Tuhannya sudah. Semua jalur ilmu agama, apapun yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan Allah, arahnya adalah Allah Maha Baik. Tidak ada kejelekan padanya. Kebaikan, keluar biasaan, kesempurnaan saja yang ada padanya. Sehingga yang pantas untuk Allah terhadap semua tindakannya, perbuatannya, takdirnya, hukumnya adalah pembesaran, pemuliaan, pengagungan, kesyukuran, dan seluruhnya. Sikap-sikap penghambaan yang sangat hebat. Terus kalau ada yang menimpa kita, kembalikan kepada diri kita. Saya pasti sebabnya ada pada diri kita. Siapa yang paham itu, berarti dia sudah kenal dirinya. Iya. Siapa yang meyakini semuanya adalah kebaikan bagi Allah, tidak ada kejelekan, berarti dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah mantap di sini, maka doa sayyidul istighfarnya pasti diterima. Sebab dua keyakinan inilah yang menjadi apa? Penggol pengampunan dalam sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, yang kata Nabi, siapa yang baca di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore dan ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka bisa dijamin masuk surga. Jaminan 24 jam. Kalau kita amalkan zikir pagi dan sore ini, tapi syaratnya yakin. Pimpinannya doa pengampunan. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'atu, a'udzu bika min syarri ma sana'atu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. 1, ini ma'rifatullah. Wa abu'u bi dzambi. Ini 2, ma'rifatun nafs. Baru setelah ini, faghfirli, ampunilah saya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Karena sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Coba lihat. Doa yang kata Nabi pimpinannya doa pengampunan. Tapi di mana permintaan pengampunannya? Di akhir doa. Sebelumnya apa? Pendahuluan. Yeah. Ini pendorong doa. Apa awalnya? Tauhid. Apa penggolnya? Lihat kalimat terakhir. Sebelum pengampunan. Abu'u laka. Saya akui betul ya Allah. Bini'matika alayya. Terhadap nikmat demi nikmatmu kepadaku. Jadi kalau sikapnya dia kepada Allah tidak ada. Allah Maha Baik. Nikmat. Allah inginkan kebaikan. Nikmat saja yang dia lihat kepada Allah. Iya. Terus. Wa abu'u bidambi. Pengakuan kedua. Saya akui untuk dirinya nih. Bidambi atas dosa-dosaku. Saya akui. Saya tahu. Diri saya yang salah. Iya. Baru setelah itu. Faghfirli. Maka ampunilah saya. Ini dua kondisi sangat hebat. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang mampu berdoa, kemudian mengkondisikan dua kondisi ini,
mewujudkan dalam doanya dua perkara ini, pasti diterima doanya. Ini hebatnya dua ini. Ini penggol betul. Makanya kalau kita mau berdoa, ya, kondisikan diri dulu. Baik, terakhir, bagaimana maksud dari ahli fatrah? Apakah nabi yang meninggal termasuk ahli fatrah? Bukan. Ahli fatrah ini orang-orang yang berada di antara masa sebelum terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ahli fatrah. Kalau anak bayi, bukan. Anak kaum muslimin semuanya dijamin masuk surga. Anaknya orang-orang kafir berselisih. Berselisih para ulama. Dan diantaranya yang saya pahami dari ucapan-ucapan mereka, bahwa yang kuat anak-anak mereka ini nanti diuji di hari akhirat. Nanti diuji di hari akhirat. Jadi ada orang-orang yang akan diuji di akhirat. Masuk di dalamnya pembahasan orang yang gila sejak kecil. Terus besar. Gimana keadaannya ini? Meninggal. Orang gila. Atau orang misalnya tidak pernah tahu ada Nabi Muhammad. Dia di gunung terus. Tidak pernah tahu ajaran Islam. Cara berpakaian saja dia tidak tahu. Tidak ada juga yang beritahu. Atau orang-orang yang memang tidak pernah sampai padanya. Maka yang seperti ini di akhirat diuji. Kalau lolos dalam ujian, masuk surga. Kalau tidak lolos, masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Baik, ini bila ikhwah, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwah yang sudah membantu atas proses pembangunan kegiatan dakwah yang ada di Ma'had Sunnah. Sesuai dengan laporan dari Abu Ishaq, sudah terkumpul sekitar 6 jutaan untuk pertemuan yang lalu. Jadi kalau misalnya pertemuan ini ada ikhwah yang ingin memberi lagi, jazakumullah khairan, dikumpul pada Al-Akh Abu Ishaq. Baik, sekian, subhanakallah, alhamdulillah.